Firman yang akan kita renungkan bersama-sama pada saat ini kita ambil dari Injil Matius 21 ayat 1 sampai 11, Yesus ke Yerusalem. Saya akan membacakan versi firman Allah yang hidup. Sementara Yesus dan murid-muridnya mendekati Yerusalem, dekat Betfage di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya memasuki kampung yang ada di hadapan mereka. Pada waktu memasuki kampung, katanya, kalian akan melihat seekor keledai tertambat di situ dengan anaknya di sisinya. Lepaskan ikatannya dan bawalah keduanya kemari. Jika ada yang menanyakan, apa yang sedang kalian lakukan? Katakan saja, guru memerlukannya. Maka kalian tidak akan mendapat kesulitan. Hal itu menggenapi nubuatan para nabi zaman dahulu. Katakanlah kepada Yerusalem bahwa rajanya akan datang dengan segala kerendahan hati, menunggang seekor anak keledai. Kedua murid itu melaksanakan apa yang dikatakan Yesus. Mereka membawa kedua keledai itu kepadanya dan meletakkan jubah mereka di atas punggung anak keledai itu. Lalu Yesus menunggangi keledai itu. Dan di antara orang banyak ada beberapa orang yang menghamparkan jubah mereka di jalan yang akan dilaluinya, dan yang lain memotong ranting-ranting pohon dan menebarkannya di hadapan dia. Kemudian orang banyak itu berlari-larian di depan dan di belakangnya sambil berseru, "Hidup anak Raja Daud! Diberkatilah dia yang datang dengan nama Allah! Pujilah Allah di tempat yang maha tinggi!" Ketika ia masuk ke dalam kota, gemparlah segenap penduduk Yerusalem. "Siapakah dia?" tanya mereka. Dan orang banyak itu menjawab, "Itulah Yesus, nabi dari Nazaret di Galilea." Mari kita berdoa mohon Roh Kudus untuk menerangi hati, pikiran, dan memberikan kita keberanian, kekuatan untuk mentaati firman-Nya. Tuhan, kami rindu supaya firman yang kami baca ini dan yang akan kami renungkan bersama menerangi hati kami, memberikan kekuatan kepada kami untuk mengubah apa yang salah dalam hidup kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin hidup menjadi pelaku firman Tuhan, menjadi orang yang sungguh-sungguh mengenal-Mu, mengasihi-Mu, dan setia mengikuti segala perkataan Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ada 3 hal yang bisa kita lihat di sini, yang nanti kita akan lihat satu persatu. Yang pertama tentang keledai, yang kedua tentang Tuhan Yesus, dan yang ketiga tentang orang banyak. Mari kita lihat tentang keledai terlebih dahulu. Jadi di sini disebutkan di ayat 2 tadi, keledai muda yang belum pernah ditunggangi. Hal ini sama dengan yang dikatakan di Markus pasal 11 ayat 2. "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, pada waktu kamu masuk ke situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari." Lukas 19 ayat 30 juga sama. Mirip sekali ya dengan yang ditulis di Markus. "Pada waktu kamu masuk situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari." Yohanes 12 ayat 14 juga sama. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Saya pernah baca satu kesaksian bahwa ayat ini membuat seorang dokter ateis, dokter hewan ateis bertobat. Karena apa? Karena belum ada sejarahnya keledai muda yang belum pernah ditunggangi itu bisa langsung mau ditunggangi. Ya, namanya keledai, ya dia pasti akan memberontak karena dia belum pernah ditunggangi. Sehingga ketika dokter tersebut membaca tulisan ini, dia dijamah hatinya oleh Roh Kudus untuk melihat betapa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, segala Tuhan yang berkuasa. Sehingga seekor keledai pun yang secara naluri ya pada umumnya itu pasti akan memberontak ketika dia ditunggangi Tuhan Yesus, dia tenang-tenang saja ya.
Jadi melihat betapa otoritas, betapa kuasa Tuhan itu bisa menggunakan apa saja, dan kita lihat di sini keledai yang seharusnya memberontak ya ataupun ketakutan atau jadi panik itu bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Dia menjadi tunggangan raja segala raja. Menarik di sini adalah sikap keledai itu, ya, keledai yang begitu taat. Yang ini mengingatkan kita juga tentang masalah Bileam yang waktu itu juga sama ya, diselamatkan oleh keledainya, dan Tuhan membuka mulut keledai tersebut dan sehingga keledai tersebut menegur Bileam, dan Bileam sadar ya betapa dia yang memiliki, seharusnya sebagai seorang yang memiliki kepekaan rohani tidak bisa melihat malaikat Tuhan, tetapi keledai itu justru melihat ya, bisa melihat malaikat Tuhan sehingga berusaha menyelamatkan Bileam. Ya, singkat cerita kita bisa melihat sendiri nanti kisah tersebut menunjukkan betapa Tuhan itu bisa menggunakan apapun di dunia ini, siapapun ya yang tampaknya mungkin tidak masuk hitungan, untuk dipakai menggenapi rencananya, untuk dipakai menyatakan isi hatinya. Jadi dari keledai ini sendiri kita bisa malu ya kalau misalnya kita banyak alasan. Mungkin kita merasa tidak berpengalaman, mungkin kita merasa takut dengan hal-hal yang bersifat rohani ketika Tuhan meminta kita untuk membagikan satu kesaksian atau menyatakan tentang siapa Tuhan. Ada banyak, kita tentu seringkali mendengar bagaimana, wah saya kan tidak tahu, saya barusan percaya, oh saya nggak pinter ngomong, oh saya tidak punya waktu dan sebagainya. Ada banyak alasan ya yang justru membuat banyak orang, manusia yang memiliki derajat hidup jauh lebih tinggi dari keledai, sebagai justru menjadikan mereka itu, kalau kita lihat keledai muda ini, mereka kalah dengan keledai muda ini. Jadi dari hal ini mari kita renungkan ya, jangan-jangan selama ini kalau hidup kita berputar-putar, kalau mungkin tampaknya di satu urusan tertentu kita itu sangat bagus, tetapi kita mulai meninggalkan pelayanan dan sebagainya, kita ingat ya, artinya kita harus berhati-hati, jangan sampai justru Tuhan mengalihkan hak istimewa itu dari kita yang seharusnya mendapat hak istimewa, bekerja bersama dengan Tuhan, diperkenan untuk melayani Dia, tapi Tuhan mengalihkan ke orang lain atau bahkan ke keledai ya. Ya, keledai itu dalam hidup kita bisa macam-macam ya. Tentu yang bisa dalam keseharian yang kita temui. Bisa jadi mungkin itu teman kita yang tidak percaya ya, atau mungkin orang dari agama lain, atau mungkin itu asisten rumah tangga kita, atau banyak hal yang di luar dugaan yang seharusnya mereka itu tidak mengajar kita, yang seharusnya kita mengajar mereka, malah kita belajar dari mereka. Sama seperti ini, keledai muda ini bisa serta-merta taat ya. Demikian juga betapa parahnya kalau sampai kita justru menolak ya, kita justru banyak alasan sehingga kita tidak mau dipakai Tuhan. Itu yang pertama tentang keledai. Lalu yang kedua tentang Tuhan Yesus. Jelas seperti yang kita baca, ada beberapa hal yang ingin kita bisa lihat secara cepat ya, mudah kita pahami. Betapa Tuhan Yesus itu sangat maha tahu. Dia tahu persis apa yang akan terjadi, yang bahkan itu bagaimana, seperti apa itu sejarah di hadapan Dia itu adalah sejarah yang terbuka. Dia sebagai Allah yang maha hadir, yang menciptakan ruang dan waktu, di hadapannya itu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang itu sudah lengkap ya, dan bisa terjadi pada saat yang bersamaan karena ruang dan waktu itu diciptakan oleh Dia. Di dalam kemahatauannya seperti kita lihat di sini adalah salah satu keilahian Tuhan
yang luar biasa sehingga sangat detail. Dia bisa memberikan arahan kepada murid-muridnya, dan itu terjadi tepat seperti yang Tuhan Yesus katakan, termasuk ketika ada orang yang akan menanyakan dan bagaimana menjawabnya dan reaksi orang tersebut. Jadi ini memberikan keyakinan kepada kita, ya seharusnya memberikan keyakinan dan sukacita bahwa kita sedang mengikut Allah, ya, yang Maha Tahu, Allah yang tahu persis jalan di depan itu seperti apa. Dan apakah kita akan berlaku seperti para murid yang akhirnya menaati semua yang Tuhan katakan, atau lebih banyak maidonya? Para murid tentu bisa beralasan, loh ini kan mengambil milik orang lain, ya seperti itu kan. Kenapa kok Tuhan itu kesannya tiba-tiba asal comot keledainya siapa juga nggak tahu. Para murid bisa menggunakan akal sehat mereka ataupun mungkin pikiran-pikiran mereka sendiri tentunya untuk menolak atau maido Tuhan Yesus. Tetapi bersyukur di sini kita bisa melihat para murid itu tidak maido dan mereka taat saja dan melihat bagaimana perkataan Tuhan itu ya dan amin. Mungkin dalam hidup kita saat ini, kalau kita banyak sekali menemukan hal-hal di mana hidup kita macet, mungkin karena salah satu penyebabnya adalah karena kita itu merasa bahwa kita lebih tahu dari Dia yang Maha Tahu. Kita yang ingin mengatur rencana-rencana kita untuk keluarga, untuk pekerjaan kita, bisnis kita, bahkan juga rencana pelayanan ini dan itu. Kita lupa bahwa kita sedang melayani Allah yang Maha Tahu. Sehingga karena kita merasa tahu, kita justru mengerjakan itu semua sendiri dan tidak lagi melibatkan Dia yang Maha Tahu. Dan celakanya ketika Dia yang Maha Tahu itu menyatakan ini dan itu, baik itu untuk masalah di keluarga kita, untuk pendidikan anak-anak, untuk pekerjaan, ada pergumulan masalah ini dan itu, maupun di pelayanan dan semuanya, kita justru lebih mempercayai pikiran kita sendiri, hikmat kita sendiri yang terbatas ini. Atau mungkin kita lebih mempercayai kata teman kita, atau mungkin pendeta senior kita. Padahal ketika sedang saat teduh, ketika sedang membaca firman Tuhan, atau ketika kita sedang berenung, suara Tuhan, Allah Roh Kudus itu berbisik dengan lembut, mengingatkan kita harus ini dan itu. Ya, melalui bagian singkat ini, mari kita perhatikan lagi bagaimana kita hidup, bagaimana kita menata sikap hati kita, pikiran kita, bahwa kita ini sedang berhubungan loh dengan Allah yang Maha Tahu, dengan Tuhan Yesus yang Maha Tahu. Jadi lebih mudah sebenarnya kalau kita itu jangan sok tahu, tetapi kita lebih mudah untuk mengandalkan Dia. Toh Dia yang tahu segala-galanya. Jadi harusnya lebih mudah dan lebih enak, lebih nyaman, sama seperti para murid, walaupun mungkin dia juga batin, mungkin ya saya membayangkan dia batin, sehingga dia bertanya nanti kalau ditanyain orang bagaimana seperti itu ya, ataupun bagaimana menghadapi orang yang akan bersikap ini itu, mereka sekedar taat saja karena Tuhan Yesus yang menyatakannya. Jika saat ini ada hal-hal yang sedang Tuhan nyatakan kepada kita, dan kita yakin itu bahwa itu adalah dari Tuhan ya, tentu kita dapatnya dari firman Tuhan, dari saat teduh ya, ataupun dari bacaan rohani yang kita baca ya, terkait dengan hidup kita sehari-hari. Cobalah ya, firman Tuhan pada saat ini menunjukkan kepada kita sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Tahu. Jadi jangan ngeyel, jangan akhirnya bulet-bulet sendiri sehingga akhirnya masalah tersebut jadi berkepanjangan atau bahkan menambah masalah baru. Jangan seperti itu. Mari kita belajar mengubah perilaku kita. Ya, bagaimana kita belajar untuk menundukkan diri sama seperti para murid untuk mengikut Tuhan yang Maha Tahu. Taat aja pokoknya. Ya. Lalu dari Tuhan Yesus kita juga bisa melihat satu sikap yang luar biasa di situ. Dia menggenapi seluruh firman Allah tentang dirinya. Ayat 4 itu tadi ya. Hal itu menggenapi nubuat para nabi zaman dahulu. Jadi di situ dikatakan ya. Jadi pengetahuan yang Tuhan Yesus miliki itu Tuhan Yesus pakai untuk menggenapi firman-Nya. Jadi ini penting ya, saya ulang lagi. Pengetahuan, hikmat yang Tuhan Yesus miliki itu Tuhan pakai untuk menggenapi seluruh nubuatan tentang dirinya. Ini satu keteladanan yang bagus sekali yang harus ada dalam hidup kita.
Karena apa? Kalau kita tidak meneladani sikap ini, kita akan jadi sok keminter. Hikmat kita, ilmu pengetahuan atau pengalaman kita itu bisa jadi penghambat ataupun justru semakin membawa kita menjauh dari Tuhan. Karena apa? Ya karena kita merasa tidak butuh Tuhan. Kita bisa dengan mudah justru mengerjakan semuanya itu autopilot tanpa mengandalkan Tuhan. Beberapa hari yang lalu ya saya ada pengalaman yang sederhana ya. Jadi saya ada satu usaha yang sebagai distributor air minum seperti itu. Sebenarnya usaha ini sekitar setengah tahun itu sudah ingin saya lepas sudah. Saya tidak ingin ngurus itu karena memang omsetnya itu sangat rendah. Namun beberapa minggu terakhir ini omset itu semakin bertambah. Dan minggu lalu itu dalam hitungan beberapa hari itu orang bertubi-tubi beli ya. Sehingga stok kami yang menumpuk itu segera menipis. Nah, namanya juga namanya juga kita orang berhikmat ya. Jangan sampai nanti kalau ada semakin banyak orang beli barangnya kosong kan kita rugi ya kan. Makanya segera serta-merta saya langsung cerita sama istri saya dan udah saya langsung order gitu aja ya, order. Ketika saya akan transfer pembayarannya itu seperti ada suara ya, ada Roh Kudus yang bertanya, mengatakan kok langsung gitu ya, kok nggak tanya saya dulu, kok nggak tanya sama Tuhan dulu. Nah, maksud saya begini ya, ini adalah hal-hal baik yang seringkali justru membuat kita itu lupa mengandalkan Tuhan karena kita merasa sudah tahu ya berhikmat dan tidak mencari pimpinan Tuhan sungguh-sungguh. Ini adalah sesuatu yang penting loh yang harus kita pelajari di sini. Kalau Tuhan memiliki hikmat dan mengetahui itu, dia pakai untuk menggenapi setiap detail apa yang sudah Tuhan Yesus Allah Bapa nubuatkan tentang dirinya. Artinya dia kan Tuhan Yesus menjadi firman yang hidupnya menjadi daging. Semua yang dikerjakan, katakan, lakukan itu sedetail-detailnya untuk menggenapi seluruh nubuatan para nabi tentang dirinya. Nah, itu juga yang seharusnya ada dalam hidup kita. Bahwa semua yang Tuhan percayakan kepada kita saat ini, baik kemampuan ataupun kekurangan, kesehatan ataupun kesakitan dan semuanya itu Tuhan bisa pakai ya. Tuhan punya rencana supaya melalui itu semua hidup kita memuliakan Dia dan kita menggenapi firman-Nya yang secara khusus ya, tugas peranan yang secara khusus diberikan kepada kita untuk kita genapi. Tapi berapa banyak di antara kita yang justru dengan adanya ini dan itu justru membuat kita meninggalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Ada berapa banyak di antara kita yang akhirnya justru seperti Demas yang begitu rajin mendampingi Paulus, tetapi seiring berjalannya waktu dia meninggalkan kasih yang mula-mula pelayanan itu, sehingga Paulus dalam satu suratnya ya sudah mengatakan Demas mencintai dunia ini. Kita bisa mudah sekali terjebak dengan hal-hal yang serupa. Jika dulu hidup kita susah, kita begitu dekat dengan Tuhan. Namun ketika hidup kita akhirnya lebih mudah, usaha kita maju, ya kita punya ini dan itu, betapa justru kita menjadi semakin sulit untuk mengandalkan Tuhan, bukan? Justru pilihan-pilihan itu membuat kita akhirnya tidak lagi melayani Dia. Tuhan mendapatkan sisanya. Dulu ketika kita tidak punya posisi, tidak punya otoritas, tidak punya kedudukan apa-apa, ya tidak ada yang bisa kita banggakan, kita membutuhkan Tuhan. Karena kita tidak punya fondasi apa-apa, sehingga kita mudah sekali bergantung kepada Tuhan. Tetapi setelah Tuhan izinkan kita mendapatkan ini dan itu, perhatikan betapa akhirnya fondasi atau berkat yang Tuhan berikan itu seringkali justru menghambat kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga apa? Sehingga keputusan-keputusan ataupun prioritas-prioritas hidup kita itu lebih kepada berkat-berkat tersebut. Bagaimana kita bertumpu di atasnya, bagaimana kita semakin ingin memperluas fondasi itu. Itu fondasi itu bisa berupa pelayanan, penerimaan, itu bisa berupa bisnis, itu bisa berupa anak, itu bisa berupa mungkin cita-cita pribadi kita yang Tuhan tambahkan, tetapi justru membuat kita tidak lagi atau menjadi kesulitan mengandalkan Tuhan. Dan ketika Tuhan mengajak kita untuk melayani Dia, memanggil kita untuk kembali melayani, itu menjadi panggilan yang sekunder.
Karena kita punya alasan, Tuhan aku sedang mengerjakan ini tidak bisa kutinggal, ini lebih prioritas, sudah janjian dengan orang penting, ini ada omset yang harus segera dihabiskan, macam-macam yang seperti itu. Berkat yang seharusnya membuat kita semakin menyembah kepada Tuhan justru membuat kita akhirnya mengabaikan Tuhan dan hanya memberikan Tuhan sisanya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Melalui sikapnya dengan kemahatauannya, hikmatnya itu, dia justru pakai itu semua untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidupnya. Dan kita dipanggil untuk melakukan yang sama. Kalau ada saat ini hidup kita ini yang justru berkat Tuhan menjadi penghambat, mari kita selesaikan. Kita ikuti teladan Tuhan Yesus supaya kita boleh menjadi serupa dengan Dia. Berkat itu harusnya membuat kita semakin mengenal dan menyembah Tuhan untuk melakukan seluruh yang Tuhan mau dalam hidup kita. Jadi Tuhan memberikan peringatan ataupun sekaligus teladan bagi kita pada saat ini supaya kita menghormati dan menghormati Dia dan menggunakan semua berkat yang Tuhan titipkan kepada kita untuk menghormati Dia dan melakukan semua yang Dia mau. Jadi jangan sampai sebaliknya, kita minta Tuhan untuk menghormati kita yang sedang ngurusin berkat-berkatnya, sehingga Tuhan hanya mendapatkan sisa-sisanya saja dari perhatian kita, dari waktu kita, ya dari rencana-rencana kita. Lalu yang ketiga dari Tuhan Yesus, kita bisa melihat betapa Dia adalah Tuhan yang rendah hati. Ya, di ayat 5 dikatakan raja ya katakan kepada Yerusalem bahwa raja akan datang dengan segala kerendahan hati menunggang seekor anak keledai. Jadi kalau kita hidup di zaman itu atau bahkan sekarang ya, yang namanya raja atau pangeran ya naiknya kuda. Jadi tidak ada itu sejarahnya naiknya keledai. Tetapi karena firman Tuhan, nubuat tentang Tuhan Yesus itu menggunakan raja itu akan menaiki seekor keledai, ya Tuhan mentaatin itu. Tidak gengsi, walaupun itu mungkin menimbulkan kegelian. Rasanya tidak pas ya, karena apa? Jabatan itu harusnya mendapatkan sebenarnya tahta gitu ya. Tahta itu ya harusnya misalnya terbuat dari tahta ya, kursi tahta raja itu ya dari emas, misalnya seperti itu, bukannya malah dari rotan ya. Wong sebenarnya emas juga bisa didapatkan, tapi kenapa harus rotan misalnya gitu. Tetapi maksud saya begini, jadi ketika Allah Bapa sudah menubuatkan bahwa Tuhan Yesus itu menggunakan nanti akan datang sebagai raja itu menaiki seekor keledai, ya Tuhan Yesus boleh saja, santai saja dia mengikuti itu. Walaupun itu tadi ya bisa disalah mengerti, mudah disalah mengerti. Karena apa? Ya ini tidak cocok. Ya raja ya di atas kuda yang gagah. Ya kuda Mesir yang terkenal pada waktu itu. Sangat tinggi yang gagah. Harusnya seperti itu. Namun kita belajar di sini sekali lagi Tuhan Yesus itu rendah hati dan Dia itu tidak mau menggadaikan standar firman ya dengan standar dunia ini. Dunia memuliakan kuda ya sebagai tanda seorang raja ya harusnya naik kuda ya, bukan naik keledai. Tetapi karena tentang dirinya, tentang firman Tuhan itu sudah menuliskan dia naik keledai, ya dia naik keledai saja. Artinya apa? Supremasi firman Tuhan itu benar-benar menjadi supremasi dalam hidupnya. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada akhirnya standar dunia yang akhirnya harus dia masukkan dan harus dia ikutin. Sama sekali tidak. Saya bisa merasakan pernah satu waktu dalam beberapa tahun yang lalu kan saya diundang pelayanan di sebuah gereja yang besar ya. Gereja yang besar dan itu cukup banyak orang-orang yang kaya di sana. Jadi pernah rasanya itu pengen berangkatnya ke sana ya, ke gereja itu rasanya itu pengen bawa mobil. Padahal itu bisa saya tempuh dengan naik sepeda motor. Jadi kebayang kalau saya di sana naik sepeda motor, itu gereja orang-orang kaya. Kok rasanya nggak pas ya? Kok rasanya nggak pas naik motor nanti parkir gitu ya, harus
jaketnya gitu, rasanya tuh kok kayaknya nggak wangun, bisa pakai mobil. Nah kira-kira gitu, itu yang saya rasakan. Saya tidak menyalahkan ya orang yang pelayanan pakai mobil dan sebagainya. Tetapi maksud saya ada perasaan-perasaan yang standar yang seringkali kalau kita tidak hati-hati, tidak peka, kita itu memakai standar-standar dunia. Ya dunia kan seperti itu. Jadi kalau mau ketemu dengan partner bisnis atau ada usaha ini dan itu, kalau perlu bahkan sewa mobil supaya meyakinkan. Ya cari kreditan besar di bank gitu ya. Ya datangnya ya harus pakai mobil yang keren ya, kira-kira seperti itu. Itu ibaratnya kalau misalnya ya seorang pengacara kondang ya, kalau dia menemui kliennya kan nggak mungkin pakai motor. Dia kan bawa mobilnya supaya kelihatan bahwa dia pengacara kondang. Mobil yang termahal kalau perlu. Ya dengan jaket, dengan dasi yang mahal, jas yang mahal sekali untuk menunjukkan kelasnya. Nah standar seperti itu yang dipakai dunia. Dan standar yang serupa kalau kita tidak hati-hati, akhirnya apa? Standar kemewahan dunia ini akan menjadi standar yang benar begini, standar kemewahan yang akhirnya pelan-pelan justru akan menggerus kita untuk tidak lagi mengandalkan apa kata Tuhan. Berapa sering kita mungkin jadi justru sibuk dengan ngurusi masalah penampilan ataupun apa yang kita pakai, kita makan, kita minum. Ya, menjadi gengsi, ya levelnya naik dan sebagainya. Sehingga tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan, tetapi mengandalkan penampilan, sama seperti dunia. Ada satu contoh yang luar biasa yang sudah kita lihat kemarin, contohnya Yohanes Pembaptis. Dia sama seperti Tuhan Yesus. Kalau mengenai hidupnya, dimana dia harus khotbah di padang gurun dan dengan memakai pakaian yang bukan pakaian imam yang mungkin halus, yang seperti itu hanya dari bulu unta, ya sudah dia lakukan itu saja. Ya, karena ini bukan masalah mencari pengikut atau mencari orang-orang yang menyukai atau mengikuti norma-norma dunia ini. Jadi bukan akan terbawa arus, tetapi menciptakan arus baru. Walaupun tentu ya seringkali disalah mengerti. Tapi itulah jalan sempit yang sedang Tuhan Yesus nyatakan ya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi serupa dunia ini, tetapi dipanggil untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang rendah hati. Dan dia tidak memusingkan dengan masalah ataupun standar nilai dunia ini. Kalau hidup kita saat ini ditentukan dengan standar dunia ini, betapa celakanya kita. Saya ingat pasti ya, waktu dulu pernah saya ceritakan juga, saya ulang saja. Jadi ketika saya kuliah, ya, tahun-tahun pertama itu, calon ipar saya dulu itu punya mobil BMW. Ya, ketika bisa pinjam mobil itu ya dan akhirnya pergi bareng ya atau nyupirin bahkan, itu bangganya minta ampun. Ya sesuatu yang waktu itu pikir konyol juga ya, seperti itu. Tapi itulah manusia ya yang diperhamba oleh dosa. Kita tuh lebih mudah bangga, puas, hidungnya naik, mengembang. Karena apa? Ya karena mobil mahal, tas mewah, seperti itu ya, parfum yang mahal. Ya semua yang dunia hargai itu menjadi pengejaran dan menjadi standar hidup kita. Ngeri loh kalau kita sampai ke situ. Atau dalam pelayanan misalnya, wah saya baru bisa pelayanan kalau misalnya punya ini dan itu ya. Kalau bisa punya macam-macam ya. Misalnya ya, gereja yang harus seperti ini dan seperti itu. Harus megah, harus AC-nya, sound system-nya dan sebagainya menjadi standar. Ada bahkan ya sedih sekali, ada hamba-hamba Tuhan yang memasang tarif ya. Nanti harus pesawatnya yang kelas bisnis, hotelnya minimal bintang berapa, sampai segitunya. Sehingga apa? Ya standar para artis yang dipakai jadinya. Nah ini melayani siapa jadinya kan? Kalau memang kita adalah hamba Tuhan dan Tuhan Yesus saja merendahkan diri seperti itu, ya kita ikut siapa? Akhirnya nanti kita bisa tahu Yesus yang mana yang kita ikutin. Ya, Yesus Mesias yang lain yang palsu atau Yesus yang sejati. Yesus yang merendahkan diri, yang memikul salib seperti ini, atau Yesus yang kayaknya tadi, yang Yesus yang hedonis. Ya karena
di dunia ini sekarang sudah banyak sekali kekristenan ya dikemas dengan menghadirkan dan mengiming-imingi kemewahan, kesuksesan dan keberhasilan. Jadi ini tentang kerendahan hati Tuhan Yesus. Ya. Oke, kita lihat berikutnya yang ketiga ya. Banyak yang bisa kita dapat dari perikop yang pendek ini. Yang ketiga tentang orang banyak. Tadi kita lihat mereka itu sangat bersemangat dan kalau bisa dibilang itu emosional. Mereka melepaskan baju mereka, ya, ditaruh gitu ya, ditaruh di punggung keledai dan ditaruh di jalan. Mereka memotong dahan-dahan, mengeluh-elukan, bersorak-sorak, ya, sangat antusias, luar biasa. Mereka sangat antusias mengeluh-elukan Tuhan. Ya, hidup anak Raja Daud, diberkatilah dan sebagainya. Tapi itu orang banyak seperti itu, yang sangat bersemangat, emosional dan tampaknya luar biasa menyambut Tuhan, mengeluh-elukan Dia. Jika Tuhan Yesus mereka harapkan bisa memenuhi keinginan-keinginan mereka. Gitu ya. Jadi sikapnya seperti itu ya, sikap manusia cenderung seperti itu. Kepada dewa-dewa mereka, kepada berhala-berhala mereka, dan kepada Tuhan Yesus juga seperti itu. Jadi hanya menempatkan Tuhan Yesus itu hanya sebatas selevel dengan berhala-berhala atau dewa-dewa yang ada di dunia ini. Jadi begitu antusias, begitu bersemangat ketika melihat bahwa Tuhan Yesus itu kira-kira akan mendukung, mensukseskan apa yang sedang kita kerjakan, entah itu bisnis kita, untuk pelayanan, ataupun untuk pendidikan anak-anak, ya macam-macam, ya untuk pergumulan hidup. Jadi begitu lihat kuasanya yang besar seperti itu, kita sangat antusias karena kita ingin supaya kuasanya tersebut itu bisa akhirnya melayani kepentingan kita, kebutuhan kita. Ya, nanti di perikop berikutnya kita bisa lihat ya bagaimana akhirnya mereka mungkin syok pada waktu itu. Karena apa? Tuhan Yesus masuk bait Allah dan merombak itu, dibongkar bangkirkan semua meja-meja penukar uang ya, terus kandang merpati dan semuanya. Mereka syok. Raja mereka kok seperti itu, mengganggu kenyamanan mereka, khususnya dalam hal ini orang-orang Farisi yang ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala di bait Allah. Sesuatu tatanan yang sudah nyaman di sana ya, dan itu menguntungkan, dibongkar sama Tuhan sehingga menimbulkan kebencian. Dan akhirnya kita bisa melihat yang semula tadi mengeluh-elukan Tuhan dalam hitungan yang tidak perlu sampai bertahun-tahun ya, bisa jadi mereka akhirnya yang mengatakan salibkan dia. Itulah orang banyak. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Jika kita adalah pemimpin rohani, jika kita adalah pelayan Tuhan yang sejati, perhatikan, jangan puas dengan orang-orang yang begitu bersemangat ya, seolah-olah begitu gigih melayani, mengorbankan ini dan itu ya, begitu menyambut ya, mendukung kita. Karena apa? Mungkin itu semua karena mereka lakukan karena apa? Mereka membutuhkan sesuatu dari kita atau dari Tuhan. Hanya sebatas itu. Artinya apa? Ya, orang banyak ini tipikal ya, kita semua ya. Kalau tidak hati-hati kita hanya akan menjadi penjilat-penjilat. Siapapun yang bisa menguntungkan kita akan kita jilat. Jadi kita jangan pernah puas dengan itu ataupun tertipu dengan banyaknya orang yang akhirnya akan mendukung pelayanan dan sebagainya. Bukan berarti seluruh pendukung kita atau kita jadi selalu paranoid, bukan ya. Ya maksud saya bukan seperti itu sama sekali. Bukan akhirnya justru menolak, mencurigai orang yang mendukung, mendoakan, memberikan dukungan pelayanan, bukan seperti itu. Tetapi maksud saya kita harus berhati-hati sekali bahwa dukungan-dukungan yang diberikan oleh manusia itu belum tentu ya mereka memberikannya dengan murni, dengan tulus untuk pekerjaan Tuhan. Tapi sebenarnya mereka sedang berdagang saja secara spiritual. Kalau kita menjadi orang banyak, kita harus hati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang yang menjilat seperti mereka. Kita begitu bersemangat, begitu beria-ria, jingkrak-jingkrak jika kita rasanya itu benar-benar kepentingan kita akan terwakili. Pada waktu itu mengapa mereka begitu antusias menyambut Tuhan Yesus? Karena mereka hidup dalam penjajahan.
Ya, mereka menantikan raja, dan tentang Mesias dinubuatkan dia akan mengembalikan kejayaan, ya dia tunas Daud kan, mengembalikan kejayaan Daud. Tapi mereka terima itu secara materi, ya, secara lahiriah. Padahal firman tersebut Tuhan nyatakan pada zaman mereka itu secara spiritual, secara rohani. Kerajaan Tuhan itu bukan untuk kerajaan di dunia ini, tetapi kerajaan yang spiritual. Kelak ketika dia datang menggenapi, ya, nubuatan dia kedatangan kedua kali sebagai raja di langit dan bumi yang baru. Tapi mereka maunya yang sekarang, maunya yang pada waktu itu. Jadi kemuliaan yang mereka itu kemuliaan yang karena apa? Ya supaya mereka bisa makmur ujung-ujungnya. Ya persis seperti yang ibunya Yakobus Zebedeus itu ya. Ibunya Yakobus dan Yohanes yang waktu sebelum ini kita renungan bersama, yang minta posisi di kiri dan di kanan Tuhan Yesus. Pikirannya itu untuk kepentingannya sendiri itu loh. Itu orang banyak. Dan kita berada di gravitasi, ya, di satu ekosistem yang sama, dan kita digravitasi dengan keinginan yang sama. Kalau kita tidak hati-hati, kita akan bisa jatuh di situ. Kita akan memperalat dia tanpa kita sadari. Dan kalau itu terjadi, akhirnya kita kecanduan, buru-buru akhirnya kita sedang mengikut Tuhan. Tapi Tuhan yang lain yang akhirnya menggantikan posisi Tuhan kita. Sehingga banyak orang tersesat karenanya. Dan kita pun menjadi penyesat. Karena hidup kita tadi ya, dengan pola yang seperti itu, yang hedonis, hidup yang berpusat pada diri sendiri itu, yang akhirnya itu digenapi, dan itu yang kita ajarkan, kita yakini dan seterusnya, akhirnya menghasilkan kekristenan ataupun anak-anak rohani yang pikirannya itu hanya untukku dan untukku dan untukku. Pokok-pokok doanya hanya itu. Tidak pernah menanyakan pokok doa sungguh-sungguh, Tuhan apa yang mau, apa yang kau mau dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam masyarakatku, dalam bangsa ini apa Tuhan. Dan kalaupun berdoa untuk bangsa dan negara itu hanya 17 Agustus atau ketika ada krisis, ada teroris, ada bom dan sebagainya, yang tadi ujung-ujungnya ketika gerejanya secara fisik terancam, ketika kenyamanan beribadah terancam, baru itu berdoa untuk bangsa dan negara. Tapi kalau itu tidak begitu, krisis-krisis tidak mengganggu, ya nggak perlu berdoa. Biasanya seperti itu kan. Ada korupsi di mana-mana, ya tidak apa-apalah, yang penting kita nggak korupsi, seperti itu. Dan membiarkan ya tempat-tempat yang seharusnya diisi oleh orang-orang yang takut akan Tuhan itu ya sudah akhirnya dipakai oleh orang-orang yang orang-orang tidak beretika. Para perampok-perampok, para pedagang-pedagang itu menduduki tempat-tempat yang penting, yang sebenarnya kalau itu diisi oleh anak-anak Tuhan. Yesaya 58 itu yang memperjuangkan orang-orang miskin, hak anak-anak yatim dan sebagainya, itu akan luar biasa, seperti yang dilakukan oleh Pak Ahok ya. Sebagai wujud cintanya kepada Tuhan, dia mencintai sesamanya tanpa memandang latar belakang sesamanya itu siapa. Nah, itu tentang orang banyak ya, itu tentang peringatan yang diberikan kepada kita, kepada saya ya, supaya kita berhati-hati karenanya. Jadi dari perikop yang singkat ini tadi kita bisa menemukan betapa mutiara-mutiara pengajaran firman Tuhan itu bisa memperkaya dan mengarahkan hidup kita untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini, Roh Kudus berkenan memakainya dan mengubahkan jika ada yang tidak berkenan dalam hidup kita, supaya kita segera mendandani hidup kita menjadi seperti yang Tuhan mau. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih karena firman-Mu yang singkat ini sudah menunjukkan kepada kami banyak hal Tuhan. Mulai dari keledai, mulai dari sikap Tuhan Yesus yang sangat terpuji Tuhan, yang rendah hati, yang mengetahui segalanya, tetapi itu semua dia lakukan justru untuk menggenapi seluruh firman-Mu, dan tidak memakai standar dunia ini sebagai standar hidupnya, tapi dia setia dan menjadikan firman-Mu sebagai standar hidupnya, dan mengenai bahaya orang banyak. Tolong kami untuk bisa menilai dan melihat hidup kami Tuhan, supaya kami tidak terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sama, supaya hidup kami semakin lurus, semakin tulus di hadapan-Mu Tuhan. Di saat-saat yang saat ini begitu sulit, berikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan, sehingga kehadiran kami
itu tidak terbawa kecemasan ataupun ketakutan yang saat ini sedang melanda bangsa ini. Seiring dengan meningkatnya kasus COVID yang begitu rupa, meningkatnya jumlah mereka yang meninggal, dan bagaimana kondisi pemerintah yang terus berjuang mengatasi itu semua. Jadikan kami orang-orang yang terus mencari pimpinan Tuhan, memiliki ketenangan seperti yang Tuhan Yesus miliki, memiliki damai sejahtera seperti yang Tuhan Yesus miliki, dan menjadi pendoa syafaat hati yang mengasihi bangsa ini sebagaimana Engkau juga mengasihinya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami, melalui hidup kami di bumi ini, di Indonesia ini, seperti di dalam surga. Amin.